berdosa kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online. Walaupun kita tidak berjumpa dalam gedung gereja, tetapi saya yakin dan percaya kita semua merasakan sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun masalah dan keadaan saudara saat ini, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari kita terus percaya, terus berharap kepadanya. Puji Tuhan, sama-sama kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-33, demikian kebenaran firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Saya memberikan tema untuk renungan pada saat ini dengan judul berdamai dengan masalah. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak dengan mudah kita dapat kerjakan ketika kita ingin berdamai dengan masalah kita, karena sesuatu yang bertentangan sekali. Tapi kalau kita melihat dan mengacu kepada ayat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ini, walaupun ada sesuatu besar yang dialami oleh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita akan beroleh damai sejahtera.
Dan satu kepastian lagi dikatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus sendiri memberikan kemenangan bagi kehidupan kita kalau kita terus percaya dan tinggal di dalam damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan kita. Nah, dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi, di sini ada satu pernyataan daripada Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya di dalam ayatnya yang ke-16 tentang tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Hal inilah yang menjadi perdebatan di antara murid-murid yang ada saat itu. Mereka saling bertanya apa maksud yang Tuhan Yesus ungkapkan tentang tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku lagi. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan dalam hati mereka, dalam hati murid-murid ini ternyata diketahui oleh Yesus sendiri. Ya, Yesus mengetahui apa yang menjadi kesulitan yang mereka alami saat itu, pertanyaan-pertanyaan di dalam hati mereka. Dan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-19, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Jadi Yesus memahami apa yang menjadi kesulitan daripada murid-murid untuk mengerti tentang perumpamaan yang Yesus ungkapkan, tentang hal yang Yesus ungkapkan. Yesus ingin memberikan pernyataan kepada murid-murid bahwa ia datang dari Bapa dan harus kembali pula kepada Bapa. Kalau di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Nah, kita melihat bahwa pengalaman murid-murid ketika mereka bersama dengan Yesus, setiap tantangan yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi, walaupun mereka mengalaminya, tetapi jalan keluar itu selalu disediakan oleh Yesus sendiri bagi kehidupan mereka. Mereka mengandalkan Yesus sepenuhnya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak merasa takut ketika Yesus ada di dalam dunia pada masa kerjanya. Tetapi Yesus katakan bahwa tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Ada waktunya Yesus kembali kepada Bapa. Nah, disinilah dimana Yesus katakan bahwa sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi hal atau kondisi sebaliknya dikatakan dunia akan bersuka cita. Ketika anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus dikatakan mereka akan menangis, mereka akan meratap, mereka ada di dalam satu permasalahan yang besar, dikatakan bahwa dunia bergembira, dunia bersukacita. Tetapi itu hanya sesaat saja, karena Yesus mengerjakan kemenangan, bahkan kemenangan atas maut sendiri di dalam kehidupannya ketika dia taat kepada kehendak Bapa di sorga. Ya, dalam ayat yang ke-16, ayat yang sudah kita baca tadi menunjukkan bahwa Yesus datang dari Bapa. Jadi Yesus bukan datang dari dunia ini. Yesus datang dari Bapa, saatnya Yesus kembali kepada Bapa, sedang murid-muridnya ada di dalam kesusahan, kesedihan, kesukaran, karena sepanjang pelayanan mereka benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Yesus sebagai guru mereka. Nah, ketika Yesus kembali, Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka menghadapi permasalahan. Tetapi yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya bahwa itu hanya sesaat saja. Makanya di dalam ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, di situ dikatakan Yesus memberikan gambaran bagaimana seorang perempuan yang berduka cita, menderita kesakitan ketika ia
melahirkan anaknya. Tetapi ia akan segera melupakan kesakitan itu, kesukaran itu, kesusahan itu ketika dia melihat wajah anaknya yang lahir. Nah, demikian pula murid-murid ini ketika mereka tetap percaya dan tetap berharap kepada Yesus, Yesus akan menyatakan janjinya dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, ada jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Dikatakan, minta, kamu belum minta. Mintalah, supaya apa? Supaya sukacitaku penuh, sukacitamu penuh ketika minta kepada Bapa di sorga. Ya, ketika kita meminta, sukacita ini akan diberikan kepada setiap orang yang memegang janji kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita pun ketika kita menghadapi permasalahan, memang perasaan sukacita itu sulit sekali untuk ditimbulkan secara jelas. Mungkin secara mimik wajah, orang lain bisa melihat kita bersukacita. Tetapi sukacita yang sebenarnya itu kan ada di dalam hati kita, damai sejahtera, sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang ingin Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi persoalan, kita tetap bisa bersukacita. Karena apa? Kita pegang janji kebenaran firman Tuhan, bahwa segala sesuatunya hanya sesaat saja. Yesus akan mengerjakan kemenangan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang berharap kepadanya. Hanya sesaat saja. Kalau di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7, ayat yang sangat terkenal sekali, Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ketika kesulitan dan kesukaran, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita minta. Mintalah, ini sebuah seruan Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin ketika kita meminta, masalah itu tidak langsung tiba-tiba hilang dari kehidupan kita. Atau sakit penyakit ketika kita minta kesembuhan tidak secara otomatis hilang. Walaupun ada orang-orang tertentu yang dikaruniai mujizat ketika dia menghadapi sakit penyakit, dia berdoa, dia mengalami kesembuhan. Saat itu juga ada saudara, bukan tidak ada. Tetapi ketika kita menghadapi permasalahan, firman Tuhan katakan mintalah. Kita minta jalan keluar. Ya, walaupun kita harus melewati permasalahan tersebut, tetapi ada satu perbedaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita tidak lagi menghadapi masalah itu dengan penuh ketakutan. Kita tidak lagi menghadapi permasalahan itu dengan penuh keputusasaan. Kita tidak lagi menghadapi permasalahan itu dengan kebimbangan dan keraguan apa nanti yang akan dihadapi dalam kehidupan kita. Tapi kita menghadapi masalah itu penuh dengan sukacita. Nah, inilah yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus janjikan ini, bukan berarti kita tidak menghadapi masalah, bukan berarti kita tidak menghadapi tekanan dalam kehidupan kita. Tapi dia mengerjakan sukacita bersama dengan masalah yang kita hadapi. Ketika kita tahan, ketika kita mampu bertahan dalam ujian tersebut, nah disitulah
kekuatan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Ada jaminan yang diberikan Yesus kepada kita. Ada jaminan pula yang diberikan kepada Yesus, diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Walaupun mereka merasa bahwa selama ada Yesus di dekat mereka, selama mereka berjalan bersama dengan Yesus dalam pelayanannya, semuanya tercukupi. Masalah apapun, badai dihadapi, semuanya selesai karena ada Yesus. Nah, saatnya Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Yesus kembali kepada Bapa. Apa yang dilakukan? Mintalah, penolong itu akan diberikan kepadamu. Ya, Yesus menjanjikan sukacita. Yesus menjanjikan penolong itu dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Maka penting sekali bagi kehidupan kita untuk senantiasa dipenuhkan dengan Roh Allah, dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya sukacita itu melimpah di dalam kehidupan kita. Hadapi permasalahan itu dengan damai sejahtera. Di dalam ayat yang menjadi ayat pokok kita tadi dikatakan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Ini sangat manis sekali ya kalimatnya. Tapi kalau kita membaca kelanjutan dari kalimat dalam ayat 33 tadi dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Jadi damai sejahtera ini ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, walaupun mereka juga menghadapi masalah, menghadapi aniaya, menghadapi tantangan, menghadapi kesukaran, ya. Menghadapi begitu banyak persoalan dalam kehidupannya, tetapi Tuhan akan mengerjakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan baru dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama, 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-3, 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-3 firman Tuhan katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Puji Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa sekalipun ada di dalam penderitaan, sekalipun ada di dalam kesukaran, tapi hati kita ini dihiburkan. Kita diberikan kekuatan. Penghiburan itu datang dari Allah, firman Tuhan katakan. Nah, dengan penghiburan yang ada dalam kehidupan kita, damai sejahtera juga yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa menguatkan, menghibur orang lain juga yang sedang ada di dalam tekanan atau tantangan. Itulah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi segala kemurahan, kebaikan Tuhan, sukacita itu tidak hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri, tidak. Tapi bagikan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain juga. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, saksikan. Saksikan kepada orang lain. Barangkali mereka membutuhkan semangat, membutuhkan dorongan, membutuhkan motivasi yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi kalau kita berani untuk membagikannya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah-tengah masalah. Dan pada waktu yang Tuhan memang tentukan dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kemenangan di atas masalah yang sedang kita hadapi, ya, supaya
ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, itu kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kadang-kala kan kita bertanya, kenapa kita harus menghadapi masalah? Bahkan masalah itu kok sepertinya nggak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk kita terus berharap kepadanya. Jangan berharap kepada kekuatan kita sendiri. Karena kita manusia penuh dengan keterbatasan. Yang Yesus inginkan adalah kita berharap, bergantung kepadanya, ya. Sehingga permasalahan, persoalan yang kita hadapi itu mengajar kepada kehidupan kita juga untuk supaya kita tidak meninggikan diri kita. Oh, ini loh, saya bisa hadapi persoalan, saya bisa hadapi masalah dengan kepintaran atau kecerdasan saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Masalah-masalah itu juga kadangkala Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita tidak memegahkan diri kita sendiri. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan ajar supaya kita terus berharap, terus bersandar kepadanya, ya, terus bergantung kepadanya. Permasalahan yang dihadapi boleh saja itu terjadi, tetapi yakinlah apa yang sudah kita baca dalam ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang diajarkan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi, bahwa Tuhan mengerjakan sukacita dalam kehidupan kita, sukacita yang melimpah ketika kita terus berharap, ketika kita terus bersandar kepadanya. Jangan takut, saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Lalu Tuhan mengajar kepada kita untuk kita senantiasa kehidupan kita beroleh damai sejahtera dalam keadaan apapun. Ini sulit, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau tidak ada penyerahan diri sepenuhnya dari kehidupan kita, kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera itu. Tapi kalau kita percaya, kita menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, pasrah. Apa yang Tuhan buat, kita yakin, kita percaya, itu baik bagi kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Pasti Tuhan akan kerjakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Dengan persoalan, dengan masalah juga mengajar kita untuk kita dapat terus mengandalkan Tuhan, tidak memegahkan diri kita. Ingat bahwa penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, firman Tuhan katakan, belum seberapa dibanding dengan apa yang Yesus alami di kayu salib untuk menebus kesalahan dan dosa kita. Mungkin penderitaan yang kita alami kadangkala timbul oleh karena kedagingan kita sendiri, oleh karena keinginan-keinginan kita sendiri. Nah, kita disadarkan untuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu dalam kehidupan kita. Ingat apa yang Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia, Yesus telah mengalahkan maut. Nah, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus sebagai panutan kita, sebagai guru kita, sebagai juru selamat kita, dia sudah mengalahkan maut. Maka dia memberikan hidup kekal itu juga kepada kehidupan kita. Maka teruslah berharap kepada Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, walaupun menghadapi persoalan, walaupun menghadapi masalah, kita akan bisa berdamai dengan kehidupan kita, dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan akan tolong, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Yesus Kristus adalah ya dan amin untuk setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita yakini firman Tuhan itu bekerja pada setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan dan mengerjakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Demikian renungan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur
buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, hamba berdoa saat ini buat setiap jemaat-Mu yang sedang mengikuti kebaktian online ini Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan di hari-hari ini Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya menjamah mereka Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka saat ini ya Tuhan. Kalau mereka sedang menghadapi persoalan masalah dalam hidupnya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan dari jemaat-jemaat-Mu, Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang mengadakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga dari jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi ini Tuhan. Berikan kepada pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden sampai kepada para menteri, pemerintahan di daerah-daerah yang ada Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat kemampuan daripada-Mu ya Tuhan, untuk menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan, sehingga bangsa kami dapat keluar dari masa-masa sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Berkati firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.